Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo Sobat Genius, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Baik, dalam pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk selalu mengenakan masker kemanapun kita pergi. Dan ditambah lagi, harus selalu patuhi protokol kesehatan. Baik, jadi materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah pada bab 2, yaitu seni patung. Dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Rasanya Mau seperti odading, Anda menjadi mau hero. oleh. Geser. Belilah odading Oke, begini. Nah, ini dia. Tujuan pembelajarannya, Sobat Genius mampu mengidentifikasi jenis-jenis bentuk patung. Check this out. Oke Sobat Genius, ketika kita mendengar kata patung, pasti pikiran kita langsung tertuju kepada suatu benda yang memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Meskipun kita saat ini hidup dalam dunia yang modern, untuk menemukan patung masih sangat mudah sekali, baik di tempat wisata, di tempat budaya, di tempat ibadah, maupun di tempat-tempat yang lainnya. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu poin A, pengertian dan fungsi patung. Jadi, patung itu adalah karya seni 3 dimensi yang memiliki bentuk yang indah. Nah, jadi yang sudah disebutkan sebelumnya, patung yang bersifat 3 dimensi itu maksudnya adalah yang memiliki volume atau bisa diartikan juga bisa dilihat dari berbagai macam arah. Jadi tentunya dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas bisa kita lihat bentuk patung itu secara utuh. Beda halnya dengan sebuah gambar yang hanya bisa dilihat dalam satu sisi saja. Secara umum, seni patung terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Maksudnya adalah, karya seni patung diciptakan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi saja, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi. Termasuk juga tujuan religi atau bisa disebut dengan sarana beribadah. Jadi, patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan juga. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Jadi, patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Contohnya seperti patung monumen. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Nah, jadi di sini menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya saja. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Nah, itu tadi merupakan 3 fungsi seni patung. Sekarang kita beranjak ke poin B, bentuk dan jenis patung. Di sini ada 2 jenis bentuk patung. Yang pertama, bentuk imitatif atau bisa disebut dengan realisme atau representatif. Jadi, bentuk ini merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan untuk bentuk yang kedua yaitu bentuk non-figuratif atau bisa disebut dengan bentuk abstrak. Jadi patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Bisa dikatakan bersifat abstrak. Jadi hanya pembuat patung tersebut yang bisa menjelaskan patung yang dia buat. Oke Sobat Genius, berikutnya kita akan mengenal bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Masuk pada poin C. Yang pertama, di sini untuk bahan-bahannya ada bahan lunak, ada bahan sedang, ada bahan keras, ada bahan cor atau cetak, atau ada bahan bekas. Sedangkan untuk alat-alatnya bisa berupa butsir, meja putar, pahat, sendok adukan, atau alat las karbit atau listrik. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kita masuk pada poin D, yaitu teknik berkarya seni patung. Jadi kurang lebih di sini tekniknya ada 5. Yang pertama, teknik pahat. Yang kedua, teknik butsir.
Yang ketiga, teknik cor. Yang keempat, teknik cetak. Dan yang kelima, teknik assembling atau merakit. Bagaimana Sobat Jenius? Mudah bukan materinya? Jika ada pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kita akan berdiskusi secara bersama-sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Check this out, check this out. Hatur nuhun for watching.